Hai semua, kembali lagi dengan saya, Dimana Dewi Angelina, MPM 52190001. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil review jurnal tentang sintesis senyawa organik untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah kimia organik sintesis yang diampu oleh Bapak J. Fivreson, SSI, MSc. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja jurnal yang saya rujuk berjudul An Efficient and Scalable Synthesis of Substitute Phenanthroquinone by Intramolecular Radioactive Reaction of Imidazole. Nah, jurnal ini ditulis oleh Naoki Yoshikawa dan kawan-kawan pada tahun 2007. Wow, udah lama banget ya. Dan dipublish di Organics Leather. Yang berikut adalah overview dari jurnal ini, di mana telah dilakukan sintesis yang efisien dan terskala dari 9,10 phenanthroquinone. Jadi, kedua gugus karbonil diperkenalkan oleh reaksi Peter-Graves antar molekul otoselektif dari 3-metoxyphenol dengan etil klorooksoasetat. Kemudian pembentukan ikatan biarir oleh reaksi coupling Suzuki-Miyaura diikuti oleh hidrolisis ester. Menghasilkan asam biaryl oksoasetat, kemudian perlakuan asam dengan CDI menghasilkan imidazolida yang sesuai. Dan yang terakhir, penutupan cincin ke phenanthroquinone yang diinginkan dicapai dengan reaksi Peter-Graves intramolekul dari imidazolida yang dipercepat oleh katalis TiCl4. Jadi, dalam jurnal ini terdapat 4 jalur sintesis untuk mensintesis phenanthroquinone. Yang pertama yaitu analisis retrosintesis, yang kedua reaksi Peter-Graves intramolekul dan coupling Suzuki-Miyaura, yang ketiga siklisasi, dan keempat coupling Suzuki-Miyaura dan hidrolisis. Pada analisis retrosintesis, untuk sintesis phenanthroquinone terjadi reaksi asilasi Peter-Graves intramolekul dari turunan asam biaryl oksoasetat, di mana ikatan biaryl diharapkan dapat dibentuk oleh reaksi coupling silang dari molekul 4 dan ester asam benzoyl bromat 5 dapat dibuat dengan reaksi asilasi Peter-Graves dari senyawa aromatik 6 dan 7. Skema 2 merupakan sintesis asam biaryl oksalat dengan reaksi Peter-Graves intramolekuler dan coupling Suzuki-Miyaura. Dalam sintesis ini ditemukan bahwa reaksi Peter-Graves dari 3-metoxyphenol dengan etil klorooksoasetat berjalan lancar dengan katalis TiCl4, dan triflasi gugus hidroksil dilakukan dengan menggunakan TF2O dalam CH2Cl, sehingga menghasilkan nitriflat yang sesuai pada molekul 10. Reaksi dipanaskan secara bertahap untuk mempengaruhi langkah coupling dan untuk hidrolisis ester untuk menghasilkan molekul asam 12 dengan yield 91% dan reproduktivitas yang baik. Pada skema 3, siklisasi dilakukan dengan 4 kali percobaan menggunakan campuran yang berbeda-beda. Pertama-tama, siklisasi langsung senyawa asam 12 dicoba dengan menggunakan campuran H3PO4 namun tidak menghasilkan phenanthroquinone, sehingga menimbulkan campuran kompleks. Tetapi di sisi lain dilakukan siklisasi dengan thionil klorida dan benzotriazol. Namun ada kekhawatiran keamanan tentang penggunaan benzotriazol dalam skala besar. Jadi lakukan uji lanjut dengan penggunaan karbonil diimidazole sebagai reagen alternatif. Menggunakan prosedur serupa, phenanthroquinone 13 diperoleh dengan rendamen dan selektivitas yang lebih baik. Skema 4 merupakan langkah coupling Suzuki-Miyaura dan hidrolisis untuk proses menyiapkan phenanthroquinone dari triflat 10 dan telah dilakukan dalam skala besar lebih dari 20 kg. Langkah coupling dan hidrolisis Suzuki-Miyaura berjalan dengan baik untuk semua asam boronat, menghasilkan asam karboksilat yang sesuai. Dan dengan menggunakan triflat 10 sebagai bahan awal, proses ini telah diperluas ke sintesis phenanthroquinone tersubstitusi lainnya menggunakan asam boronat yang berbeda, dan dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Tabel 1 merupakan hasil sintesis phenanthroquinone dengan substituen yang berbeda. Nah, berdasarkan tabel 1, phenanthroquinone 13, 20, dan 21 umumnya diperoleh dengan hasil rendamen yang sangat baik, yaitu berkisar 70-82%. Namun, efisiensi siklisasi tidak sebaik itu bila digunakan asam 4-metoxyphenylboronat dan asam phenylboronat. Hal ini karena asam boronat dengan cincin aromatik yang kekurangan elektron gagal memberikan phenanthroquinone yang sesuai sehingga yieldnya rendah.
Kesimpulannya yaitu, asilasi tipe Friedel-Crafts telah terbukti efektif untuk membangun kerangka phenanthrenoquinone untuk pertama kalinya. Substrat untuk siklisasi disintesis melalui asilasi Friedel-Crafts ortoselektif 3-methoxyphenol dengan etil klorooksoasetat yang dikatalisis oleh TiCl4. Diikuti oleh kopling Suzuki-Miyaura dan dihidrolisis. Metode ini diterapkan pada asam boronat dengan cincin aromatik yang tidak kekurangan elektron. Studi lebih lanjut untuk mengeksploitasi metode ini menggunakan fenol lain saat ini sedang berlangsung. Inilah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.